Kalau ada Rizky punya, kalau nggak ada Rizky. Hadirin diharap tenang. Acara akan segera kita mulai. Respected members of Muhammadiyah Primary and Secondary Education and Non-Formal Education of Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Dr. Randes Baharudin, MPD. Al-Mukarram Mudirul Madrasah Al-Muhammadiyah fil Madrasatil Muhammadiyatil Ula, Bandar Lampung, Al-Ustadz Slamet Priyadi Al-Bakalurus. Yang kami hormati Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal 1, Ibu Maini SAG. The Honorable the Principals of Muhammadiyah Tri Junior High School Bandar Lampung, Dr. Randes Nursalim, or the representative. Al-Mukarram Mudirul Madrasah As-Sanawiyah Al-Thaniyah Bandar Lampung, Al-Ustadz Iwan Setiawan Al-Bakalurius. Yang kami hormati Kepala SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, Ibu Rika Novianti SAG, and all the principals of Muhammadiyah Bandar Lampung City. Al-Mukarramah Naibatul Mudiri Madrasah Li Syunil Manhaj Al-Ustadzah Wuri Mardianti Al-Bakalurius. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, Ibu Mardiana SPD. The Honorable, the teachers, all staff and Muhammadiyah 1 Elementary School Bandar Lampung. Nukarimu aba wa ummahat awliya at-tulabi wa talibati hirrijina wal hirrijah wal hirrijah, serta Nanda Solih Soliha wisudawan wisudawati SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsu bil haqqi basyiran wa nazira wa da'iya ilal haqqi biizni wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Izinkan saya Angel Wahab, Indah Mustikasari, Nurfalah Handayani selaku pembawa acara memandu jalannya kegiatan hari ini. Acara wisuda tahfiz Quran juz 25, 26, 27, 28, 29 dan juz 30, Khatmul Quran dan bacaan sholat perkata beserta artinya ke-11 tahun
Muhammadiyah 1 Elementary School, Bandar Lampung, with them from a school of champions to a generation of high-achieving Quran memorizers with Quranic morals. Yaumil Jum'ah 25 7,447. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan nikmat taufik kepada kita semua. Dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang membentangkan alam, yang menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa pasang, membentangkan samudra alam dengan keagungan. He is Allah, the Lord Almighty Throne, the Creator of the universe. He is Allah, the Most High, worthy of all praise and glory. He is Allah, the Most Great, whose holy names must always be honored and remembered. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menyimak susunan acara Wisuda Tahfiz Quran yang ke-11 sebagai berikut. The first is opening. Al-Ithnain Qiraatul Quranul Karim. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars SD Mutu. The fourth is welcoming speech. Al-Khamsah Haflatut Takharruj. The sixth is a song performance by Hafiz Quran. 7. Foto bersama. Al-Ighlaq. Acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May we begin this blessed occasion by saying Bismillah, praying that every step we take today is filled with Allah's blessing. Amin. البرنامج الثانية قراءة القرآن الكريم دوعي حسنان علمي من صف السادس سعد بن مؤاذ الوقت ومكان إياها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitab
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. May we reward it for every letter for the Quran we listen to and recite, for indeed and mercy from Allah. Al-Barnamij Ats-Tsalitsah Ghina Al-Nasyid Al-Watani Al-Indonesia Raya Sang Surya wa Madrasatil Muhammadiyatil Ibtidaiyatil Ula Bandar Lampung. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Cara keempat, sambutan. Now, we would like to invite the chairman of the organizing committee, Mr. Haidar MPD, to deliver his speech. Please welcome him. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PCN Labuhan Batu, Bapak Dr. Andas Baharudin MPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, Bapak Selamat Priyadi SPDGR. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA Muhammadiyah sekota Bandar Lampung. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Yang kami hormati Wakil Kesiswaan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, Bunda Mardiana SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Yang kami hormati ayah, bunda, wali murid serta ananda solih dan solihah peserta wisuda tahfiz, khatmul Quran serta bacaan salat perkata dan artinya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Tanpa nikmat tersebut kita mungkin tidak bisa hadir pada acara wisuda tahfiz di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perjuangan beliau kita tidak bisa menikmati keindahan dari apa itu dinul Islam. Maka dari itu marilah kita perbanyak selawat kepada beliau. Ayah, bunda dan ananda solih solihah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini tanggal 13 Februari 2026 dengan tema From a School of Champion to a Generation of High Keeping Quran Memorizers with Quranic Morals, merupakan suatu bukti bahwa 262 peserta wisuda tahfiz merupakan anak-anak yang sangat hebat dan tentunya kebanggaan orang tua sekalian. Ananda mampu menyelesaikan hafalan tersebut tidak begitu saja, akan tetapi sudah melewati beberapa proses, baik itu hafalan di dalam kelas, kemudian mengikuti pekan bina Quran pertama, kemudian dilanjutkan pekan bina Quran kedua, dan juga dilanjutkan dengan ujian tahfiz secara terbuka, baik itu oleh pengujinya langsung, melalui kemudian dilihat oleh wali muridnya sendiri, dan terlebih melalui live streaming kita siarkan. Tentunya itu bukanlah hal yang mudah yang bisa dilewati oleh ananda sekalian, terutama pada era saat ini di mana anak-anak lebih sering dan lebih suka bermain game dan jarang membaca Al-Quran. Alhamdulillah ananda kita semua bisa menyelesaikan hafalannya. Ya, mari kita kasih tepuk tangan. Iya, baik itu yang juz 30, 29, 28, 27, 26 dan 25, serta ananda yang sudah menyelesaikan khatmul Quran dan juga bacaan sholat perkata. Ya, tidak hanya bacaan sholatnya, akan tetapi mereka tahu isi dari arti masing-masing perkata dari bacaan sholat tersebut. Itu adalah hasil dari kerja keras dan juga usaha dan niat baik sungguh-sungguh dari ananda sekalian. Yang mana dengan tema tersebut yang artinya dari sekolahnya para juara menuju generasi penghafal Al-Quran yang berprestasi dan berakhlak Qurani. Jadi kami ingin ananda solih-solihah ini tidak hanya berprestasi, akan tetapi memiliki akhlak Qurani sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan semaksimal mungkin, dan kami mohon maaf kepada
para tamu undangan, kemudian ayah, bunda, dan ananda soleh solihah, jika dalam penyambutan, kemudian tempat duduk serta konsumsi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the speech. الخطاب الثاني من أولياء أمور الطلاب على سيد جوليان سوسانتو. الوقت والمكان إياها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati pada Bapak Kepala Sekolah SD Muhammad Sadu Bandar Lampung, Bapak Selamat Priyadi SPD. Yang saya hormati Ketua Majelis Bidgas dan FPCM Labuan Ratu, Bapak Dr. Ades Baharudin MPD. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, Bapak Ibu Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian rekan-rekan Bapak Ibu wali murid, dan tak lupa kepada anak-anak kami, seluruh wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya, sehingga Allah SWT memudahkan langkah-langkah kita untuk menghadiri acara wisuda ini. Salam dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para keluarga, kemudian sahabat beliau yang senantiasa mendampingi beliau dalam berdakwah di awal-awal, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sambutan ini saya awali dengan satu pertanyaan untuk Bapak Ibu ataupun Dewan Guru seluruhnya. Pertanyaannya adalah, adakah dari Bapak Ibu sekalian yang sudah hafal 30 juz? Kalau ada, nanti ada bingkisan dari Pak Slamet. Kalau sudah pernah gimana? Saya turunkan, adakah di antara kita yang hafal 20 sampai 30 juz? Angkat tangan kalau ada. Kalau udah pernah gimana? Saya turunkan kembali 10 sampai 20. Yo, Haidar. Udah pernah, Pak? Udah pernah 30 ya? Iya. Udah pernah. Udah pernah. Di bawah 5? Ada. Ada, alhamdulillah. Di bawah 1. Pertanyaan berikutnya, menghafal Al-Quran itu susah atau mudah? Susah. Yang
Menghafal Al-Quran, yang menganggap menghafal Al-Quran itu mudah, angkat tangan. Anak-anaknya banyak bukan yang angkat tangan. Yang menganggap menghafal Al-Quran itu susah, angkat tangan. Susah, Pak. Bapak ibunya boleh, bapak ibu guru boleh angkat tangan kalau memang susah. Lebih banyak. Susah jaga aja. Susah mempertahankan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 17, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Di dalamnya ada maksud hafalan. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kata Allah, menghafal Al-Quran, bila kita membaca, mentadaburi, kemudian menghafal Al-Quran itu mudah. Tapi kata kita susah. Yang salah Allah, apa kita yang salah kita kira ini? Yang benar Allah, apa kita kira? Jadi yang susah apanya kira-kira Bapak Ibu sekalian? Meluangkan waktunya. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Asbabul wurudnya adalah, insyaallah jawabannya dari sini mudah-mudahan. Ada seorang Arab Badui, suku Arab Badui itu bertemu dengan Rasulullah, mengikrarkan diri untuk masuk Islam. Jadi si Arab Badui ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, beberapa waktu kemudian ada panggilan jihad. Dan si Arab Badui ini ikut berjihad dengan Rasulullah SAW. Dalam jihad itu Allah menakdirkan pasukan kaum muslimin itu menang. Kaum muslimin menang. Kemudian Rasulullah melalui sahabatnya membagikan harta rampasan atau ghanimah kepada seluruh sahabat yang ikut berperang, termasuk si Arab Badui ini. Sahabat mengatakan harta rampasan perang ke si Arab Badui, kemudian Arab Badui mengatakan, apa ini? Sahabat mengatakan, ini adalah jatahmu, ghanimah yang dibagikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diambil, Arab Badui mengambil harta itu, kemudian berjalan menuju rumah Rasulullah, kemudian ngomong sama Rasulullah, ini apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ini adalah harta rampasan perang, ghanimah untuk kamu. Kemudian Arab Badui ini mengatakan bahwasanya saya berperang di jalan Allah itu bukan untuk ini. Saya berperang di jalan Allah itu saya ingin nanti mati syahid, anak panah menancap di jantungku dan tembus ke belakang, dan saya ingin syahid. Rasulullah kemudian bersabda, intas dukillaha yasdukka. Kalau memang jujur omonganmu ini, maka Allah juga akan jujur. Selang beberapa waktu kemudian perang terjadi kembali, dan akhirnya perang selesai. Kemudian Rasulullah setelah perang kemudian menghampiri yang meninggal dunia itu siapa aja. Dicari adalah satu orang, yaitu adalah seorang Arab Badui yang telah disampaikan tadi. Kondisinya betul-betul anak panah menancap di jantung dan tembus ke belakang. Allah betul-betul memudahkan langkahnya untuk syahid sesuai dengan keinginannya. Anak panah menancap di jantungnya hingga tembus ke belakang. Hadisnya apa tadi? Intas dukillaha yasdukka. Barang siapa niat yang kuat, sungguh-sungguh jujur atas Allah SWT, maka Allah mudahkan jalannya untuk menggapai itu semuanya. Inilah yang menjadi dasar anak-anak kita semuanya hingga menyelesaikan hafalannya masing-masing. Pulang sekolah jam 3 mungkin ada yang hafalan. Habis maghrib menunggu isya mungkin ada yang hafalan, itu tidak mudah. Habis isya masih hafalan, walaupun nggak lama tidur, tapi itu luar biasa. Di sekolah hafalan, dibimbing oleh bapak ibu gurunya yang subhanallah, yang masya Allah. Mungkin juga niatnya yang kuat dalam membimbing dan kesungguhannya dalam membimbing ya anak-anak kita semuanya, sehingga anak-anak kita semuanya dimudahkan dalam menghafal hingga selesai, sehingga akhirnya pada hari ini bisa wisuda bersama. Bersama ini
saya mewakili Bapak Ibu wali murid rekan-rekan sekalian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendampingi, membimbing anak-anak kami sehingganya anak-anak kami bisa menyelesaikan hafalannya masing-masing. Jazakallahu khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang membimbing, mudah-mudahan apa yang telah diluangkan waktunya dilaksanakan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, ada berita gembira untuk Bapak, terutama untuk SD Mutu, Bapak Ibu guru sekalian, bahwasanya sekitar sebulan yang lalu ya di Pondok Darul Arqam Muhammadiyah Tangkit Batu itu dilaksanakan wisuda akbar. Ada 150 wisudawan wisudawati, 150 ya. Ini salah satu pondok yang secara ekonomi terjangkau sekali, tetapi bersungguh-sungguh dalam mendidik santrinya, mendidik yang terbaik untuk menjadi hafiz dan hafizah. Dari 150 wisudawati itu ada 3 yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Ada 3 orang yang telah menyelesaikan 30 juz. Dan salah satunya adalah alumni dari SD 1 Muhammadiyah Bandar Lampung. Sekarang kelas 10. Berarti berapa tahun, Bu, Pak, menyelesaikan 30 juz itu? Saya tanya, 4 tahun ya. Saya tanya ke anaknya, gimana Mas cara hafalannya? Saya coba 1 hari 1 halaman, Pak. Terus saya coba lagi 1 halaman, 1 lembar, 3 halaman balik, dan ternyata bisa. Akhirnya bisa menyelesaikan 30 juz hafalannya. Ya. Kira-kira siapa, Bu? Ya, Musafaful Fikri Azizdi, Aka, disebutnya Mas Aka, sudah hafal 30 juz. Sudah tasmid hari Rabu kemarin, kalau nggak salah 30 juz sekali. Mudah-mudahan lulusan kedepannya bisa menyusul menjadi hafizah 30 juz. Mungkin ini yang bisa disampaikan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing anak-anak kami semuanya. Dan saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurukum ala kalimatut tarhib. Sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF VCM Labuan Ratu, Bapak Dr. Andas Barudin MPD. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi. Ketua Komite Pelak, wakil dari atau Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, Bapak Ibu dan tenaga pendidikan SD 1 Muhammadiyah Labuan Ratu,
dan para wisudawan wisudawan anakku yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dengan rangka menyaksikan wisuda tahfiz Al-Quran periode 2025-2026. Kalau kita buka langsung masuk ke jadi Pas pada 30 bikinan. Ini juga klip yang sini. Al-Quran Ini yang 30. Banyak Haidar. dari pusat Tapi nggak tahu sekarang. Berarti kita aja. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang beriman, beribadah dan muamalah dan berakhlak mulia. Ah iya. Lem biru. Iman, ibadah, dan akhlak mulia itu ada semua di dalam Al-Quran. Oleh karena itu seharusnya semua umat Islam itu paham tentang isi Al-Quran. Seharusnya. Tapi yang terjadi banyak bukan hanya paham, tapi banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Ini jadi persoalan. Tadi ada pertanyaan dari wakil wali murid. Kalian belum ada ya? Menghafal Al-Quran itu mudah apa sulit? Tapi yang saya alami, yang paling mudah itu menghafal Al-Quran kalau kita itu usianya masih muda. Udah Pak Abu-abu gitu. Kalau masih muda, menghafal surat Al-Ikhlas itu 2-3 kali baca hafal dia. Tapi coba sekarang bapak-bapak, ibu-ibu menghafal ayat Quran, surat ayat Quran dua baris saja. Itu berulang-ulang dari pagi sampai sore, besoknya lupa lagi. Ya. Kenapa? Orang tua itu sudah banyak pengetahuan dan pengalaman, dan pengetahuan dan pengalaman itu yang menjadi penghalang masuknya nilai-nilai baru, termasuk nilai-nilai Al-Quran menerobos kalbu. Nah, kalau kata ada ahli pendidikan orang dewasa namanya Malcolm Knowles, dia mengatakan bahwa belajar bagi orang dewasa itu sesuatu yang menyakitkan. Belajar bagi orang dewasa itu sesuatu yang menyakitkan. Kenapa? Karena belajar itu harus merubah sikap dan perilaku, merubah kebiasaan. Ini yang menjadi masalah, yang menyakitkan bagi orang-orang dewasa, merubah sikap dan perilaku. Al-Quran sebagai petunjuk atau pola hidup ini seharusnya kita pahami, walaupun mungkin agak sulit memahaminya. Paling tidak atau sekurang-kurangnya umat Islam itu harus bisa membaca Al-Quran. Nah, belajar membaca Al-Quran ini ada 3 unsur, ada 3 kelompok yang bertanggung jawab. Pertama, orang tua. Orang tua harus memberikan motivasi yang tinggi untuk mendorong anak-anaknya belajar Al-Quran.
minimal bisa membaca. Minimal. Yang kedua, guru-guru di sekolah atau guru-guru ngaji. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan ini bisa lingkungan berupa teman-teman atau lingkungan yang lain, termasuk gangguan-gangguan yang berupa teknologi. Sekarang kan marak tuh gangguan teknologi. Itu ya masalah belajar Al-Quran. Dan pada hari ini saya atas nama Majelis Pendidikan Kabar Muhammadiyah Labuan Ratu mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang hari ini wisuda sebagai tahfiz Al-Quran. Saya mohon kepada anak-anakku supaya jangan berhenti sampai di sini. Kalau sekarang ada yang sudah hafal 30, juz 29 atau juz 25 ke atas, itu ditingkatkan lagi dan dipelajari pula isinya. Ya, isinya itu penting, sangat penting supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran itu sebagai pola hidup. Saya ingat di SD Labuan Ratu ini menerapkan akhlakul Qurani. Jadi untuk menciptakan jadi manusia yang akhlakul Qurani itu harus tahu isi Al-Quran itu supaya bisa diterapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saya atas nama seluruh cabang Muhammadiyah Labuan Ratu mohon maaf kepada Bapak Ibu wali murid karena pada beberapa minggu atau beberapa bulan yang akan datang mungkin proses pembelajaran di SD agak terganggu karena ada revitalisasi ruang belajar. Mudah-mudahan kalau ruang belajarnya sudah selesai dengan baik, insya Allah proses belajar dan pembelajaran akan meningkat dengan baik pula. Karena itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Prosesi wisuda tahfiz Quran juz 25, 26, 27, 28, 29, 30 serta bacaan sholat dan khatmul Quran. Dewan Senat Wisuda dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Aku fotonya di mana? Di atas. Nanti. Iya. Ya Bu. Kita duduk aja kan kita.
Tadi nanti taruh di situ biasanya. Sini kopi gak dingin. Kita juga bantuin Sinta. Meski kan gak tepat. Meski sekarang tidak berdiri. The official reading of the graduation decree by Mrs. Mardiana Espidia. Mana gitu? Time Kalau is ngomong yours. gitu sama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan ASD Bandar Lampung 160 garing 14 garing SD Muhammadiyah garing 1 garing ke garing 2026 tentang peserta wisuda tahfiz dan khatmul Quran serta bacaan sholat arti perkata tahun 2026, memperhatikan hasil ujian tahfiz, khatmul Quran dan bacaan sholat arti perkata tahun 2026 perlu ditetapkan dan dikukuhkan bagi siswa-siswi yang lulus dalam di kegiatan wisuda. Maka perlu diterbitkan surat keputusan peserta wisuda tahfiz dan khatmul Quran serta bacaan sholat arti perkata ke-11 tahun 2026. Dasar anggaran dan rumah tangga Muhammadiyah pasal E2, Qaidah Perguruan Dasar Muhammadiyah pasal 6 dan 8 butir 4, Program Kerja SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, menetapkan nama-nama peserta wisuda tahfiz dan khatmul Quran beserta bacaan sholat dan arti perkata tahun 2026 bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peserta tahfiz, khatmul Quran dan bacaan sholat arti perkata 2026. Surat keputusan ini sebagai dasar bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan layak untuk diwisuda kategori tahfiz, khatmul Quran dan bacaan sholat arti perkata. Surat keputusan ini disampaikan kepada Bapak Ibu guru, Ibu orang tua siswa dan peserta wisuda tahfiz, khatmul Quran serta bacaan sholat arti perkata tahun 2006. Ketentuan bahwa jika dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagai mestinya. Ditetapkan di Bandar Lampung tanggal 26 Syakban 1447 Hijriah atau 14 Februari 2026. Kepala Sekolah Bapak Slamet Priyadi SPD GR. Al-Barnamiju ba'da ijza tawajud taharruj jaziyat tuja minal Ustadz Slamet Priyadi Al-Bakalurius wal Ustadz Iqlal Muzani Al-Bakalurius. Ananda Afan Syadat Al-Faruq lahir di Lampung Timur 23 September 2013. Putra dari ayah Lianto dan ibu Esti Susanti, wisuda tahfidz Quran juz 30 dan khatmul Quran. Kazimah Liana lahir di Bandar Lampung 10 Maret 2014. Putri dari ayah Kistanto dan ibu Kartina, wisuda tahfidz Quran juz 30 dan bacaan sholat arti perkata. Sultan Darius Azkar
putra dari ayah April Syah dan ibu Muslimatun Hasanah, wisuda tahfidz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Alif Fatur Rahman, lahir di Bandar Lampung 24 Mei 2014, putra dari ayah Haidir Purnomo dan ibu Hernita, wisuda tahfidz Quran juz 30. Muhammad Arba Al-Ayubi, lahir di Bandar Lampung 24 Oktober 2017, putra dari ayah Mulyadi dan ibu Husniati, wisuda tahfidz Quran juz 30. Mutiara Najah Az-Zahra Nur Hadi, lahir di Bandar Lampung 2 Desember 2015, putri dari ayah Endang Nur Hadi dan ibu Yanti Arifin, wisuda tahfidz Quran juz 30. Al-Fatih Yuki Saputra, lahir di Bandar Lampung 8 Oktober 2013, putra dari ayah Rizky Budi Saputra dan ibu Yuliana, wisuda tahfidz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Muhammad Ardan Fatur Rahman, lahir di Bandar Lampung 31 Maret 2016, putra dari ayah Didi Septiadi dan ibu Tri Gustari, wisuda tahfidz Quran juz 30. Almera Karbela Cahya, lahir di Bandar Lampung 3 Januari 2018, putri dari ayah Rizky Dwi Cahya MPD GR dan ibu Agustina MPD, wisuda tahfidz Quran juz 30. Muammar Fatih Nayara Hakim, lahir di Bandar Lampung 11 Desember 2013, putra dari ayah Rahman Hakim dan ibu Sherly Anggraini, wisuda tahfidz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Ananda Periska Novenda, lahir Bandar Lampung 19 November 2013, putri dari ayah Nadir Syah dan ibu Neti Juraini, wisuda tahfidz Quran juz 29 dan Khatmul Quran. Ananda Taskia Ciradita Wilona, lahir Bandar Lampung 17 Juli 2016, putri dari ayah Tatin Marwondo dan ibu Desi Novita Sari, wisuda tahfidz Quran juz 28. Ananda Muhammad Fakih Al-Ghifari, lahir di Batam 15 Juli 2014, putra dari ayah Gandaru Nugara dan ibu Novi Setawan Harum, wisuda tahfidz Quran juz 28. Ananda Usma Ul Zuhara, lahir di Bandar Lampung 14 Mei 2014, putri dari ayah Juliat dan ibu Dewi, wisuda tahfidz Quran juz 25, bacaan sholat dan khatmul Quran. Ananda Muhammad Azam Yuwono, lahir di Bandar Lampung 23 Oktober 2013, putra dari ayah Jatmiko YST dan ibu Hairiza STMM, wisuda tahfidz Quran juz 30 dan bacaan sholat.
Kepada Bapak Ibu Wali Murid, mohon untuk kembali ke tempat duduknya dan tidak boleh memasuki ruang ujiannya. Ananda Muhammad Farel Alvaro lahir di Bandar Lampung 12 Januari 2014, putra dari ayah Dani Fardane dan ibu Ella Rizka Handayani, wisuda tahfiz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Ananda Tazkia Alzaina Wigyo Wardoyo lahir di Lampung Timur 6 April 2014, putri dari ayah Ganjar Mukti LWSE dan ibu Rini Irawati SPD, wisuda tahfiz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Ananda Muhammad Dama Faizin lahir di Bandar Lampung 17 Juli 2015, putra dari ayah Burhan Maulana dan ibu Tri Duvita Fajar, wisuda tahfiz Quran juz 30. Hania Rizky Adila lahir di Bandar Lampung 6 November 2017, putri dari ayah Martario Saputra SH dan ibu Triwi Wahyuni SPD, wisuda tahfiz Quran juz 30. Airilin Fania Putri Suryadi lahir di Bandar Lampung 26 Oktober 2013, putri dari ayah almarhum Oke Haril Suryadi ST dan ibu Siti Maisaroh, wisuda tahfiz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Kepada Bapak Ibu Wali Murid, prosesi wisuda tidak akan dilanjutkan jika Bapak Ibu tidak duduk di tempatnya. Sekali lagi kami imbau kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk karena sekolah sudah menyiapkan tim dokumentasi supaya sesinya berjalan dengan baik. Muhammad Hafiz Al-Farizi lahir di Bandar Lampung 5 Oktober 2017, putra dari Bapak Basuki Lestari dan Ibu Yusni, wisuda tahfiz Quran juz 30. Zikra Fea Saika lahir di Bandar Lampung 12 Mei 2018, putri dari Bapak Erik Darmaji dan Ibu Ade Febiani SPD, wisuda tahfiz Quran juz 30. Delano Kaifandra Setiawan lahir di Bandar Lampung 14 November 2017, putra dari Bapak Riko Setiawan dan Ibu Lilis, wisuda tahfiz Quran juz 30. Dea Anissa Salsabila lahir di Bandar Lampung 24 Desember 2013, putri dari Bapak Dedi Wahyudi dan Ibu Hurdati SE, wisuda tahfiz Quran juz 30. Nadifa Talita Humaira lahir di Bandar Lampung 27 Januari 2014, putri dari Bapak Sultan Badarudin dan Ibu Sri Wahyuni PA, wisuda tahfiz Quran juz 29 dan bacaan sholat arti berkata. Ataya Fazli Khalif lahir di Bandar Lampung 3 Agustus 2014, putra dari Bapak
Wisuda Tahfiz Quran Juz 28 dan bacaan sholat arti perkata. Moreno Sastrawijaya lahir di Bandar Lampung 23 Agustus 2013, putra dari Bapak Irwan Wijaya Esko dan Ibu Windy Kartikasari SPD. Wisuda Tahfiz Quran Juz 28 dan bacaan sholat arti perkata. Asyifa Fatima Az-Zahra lahir di Bandar Lampung 18 Desember 2015, putri dari Bapak Iqbal Ambang SPD dan Ibu Maya Santi SPD. Wisuda Tahfiz Quran Juz 27. M. Zaki Anastiansyah lahir di Bandar Lampung 3 Januari 2014, putra dari Bapak Syahdan Syah SE dan Ibu Nelly Susilawati AMDAK. Wisuda Tahfiz Quran Juz 30. Adli Fatan Rais lahir di Bandar Lampung 24 Maret 2013, putra dari Bapak Henry dan Ibu Fitri Mayasari SPD. Wisuda Tahfiz Quran Juz 30 dan bacaan sholat arti perkata. Khairil Gibran Purwandi lahir di Bandar Lampung 15 November 2015, putra dari ayah Hengki Purwandi dan Ibu Halimah Kusadia. Wisuda Tahfiz Quran Juz 30. Kaisa Khaira Nurdina lahir di Bandar Lampung 19 April 2015, putri dari ayah M. Tayyib Arifin dan Ibu Hidayatul Tayyibah. Wisuda Tahfiz Quran Juz 30. Ayasi Zeba Naifa lahir di Bandar Lampung 24 September 2013, putri dari ayah Hendra Oktomi SEMM dan Ibu Taurisia SE. Wisuda Tahfiz Quran Juz 30 dan bacaan sholat. Mahmudul Hasan lahir di Bandar Lampung 25 Desember 2015, putra dari ayah Al-Razak Zamzami dan Ibu Hazmi Mara Dewi, sarjana pendidikan. Wisuda Tahfiz Quran Juz 30. Muhammad Azam Rabbani lahir di Bandar Lampung 22 Mei 2015, putra dari ayah M. Hali SPD dan Ibu Vera Istianti SPD. Wisuda Tahfiz Quran Juz 30. Abdul Rahman Muhammad Fadlan lahir di Bandar Lampung 26 Juli 2013, putra dari ayah Putra Rahmatullah STMM dan Ibu Nur Mahdalena SB. Wisuda Tahfiz Quran Juz 30. Muhammad Alfian Rizki lahir di Bandar Lampung 23 September 2013, putra dari ayah Arianto Rusdi BR SIP dan Ibu Leli Trisia SKM. Wisuda Tahfiz Quran Juz 30 dan bacaan sholat. Fatia Zakiatul Ilma lahir di Metro 3 September 2014, putri dari ayah Sujadi SPDI dan Ibu Yusniawati SPD. Wisuda Tahfiz Quran Juz 29. Aufanisa Tabita Aziz lahir di Bandar Lampung 16 Juni 2014, putri dari ayah M. Abdul Aziz SPD dan Ibu Foni Ayu Sulistiawati. Wisuda Tahfiz Quran Juz 29. Kalia Aluna Naswa lahir di Bandar Lampung 4 Oktober 2013,
putri dari ayah Saryanto S dan ibu Paulin Rinduwati SPD, wisuda tahfidz Quran juz 29 dan khatmul Quran. Aisyah Mutiara Devani lahir di Bandar Lampung 3 Februari 2014. Putri dari ayah Denny Patria Kresna dan ibu Fani Agusto, wisuda tahfidz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Syaukia Anindya Saki lahir di Bandar Lampung 8 Maret 2014. Putri dari ayah Indra Nur Hartawan dan ibu Nyi Ayu Indrati A, wisuda tahfidz Quran juz 28 dan khatmul Quran. Andrea Elvira Saki lahir di Bandar Lampung 24 April 2014. Putri dari ayah Andrian Aprianus dan ibu Dewi Yuliasi, wisuda tahfidz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Khairun Nisa Askira Sanu lahir di Bandar Lampung 13 November 2016. Putri dari ayah Yogi Jaka Yolanda dan ibu Yan Winarti SE, wisuda tahfidz Quran juz 30. Emir Fadilia Wendra lahir di Bandar Lampung 22 November 2017. Putra dari ayah Wenda Muhtar SEI dan ibu Meilani Anggraini ST MSc, wisuda tahfidz Quran juz 30. Asia Khairiria Rahman lahir di Bandar Lampung 3 Februari 2019. Putri dari ayah Ageng Prasetya AMD dan ibu Eka Erawati SPD, wisuda tahfidz Quran juz 30. Alezio Aska Devandra lahir di Rejang Lebong 14 Agustus 2018. Putra dari ayah Rapsanjani dan ibu Dana Prativi, wisuda tahfidz Quran juz 30. Garibaldi Ishak Nafi Tupulu lahir di Pekanbaru 21 Agustus 2018. Ayah Reynold Nafi Tupulu dan ibu Aulia Dwika Resa, wisuda tahfidz Quran juz 30. Nafisa Najma Ramadhani lahir di Bandar Lampung 13 Juli 2013. Putri dari ayah Isnawanto dan ibu Dewi Karyawati, wisuda tahfidz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Muhammad Malik Al-Fatih lahir di Bandar Lampung 16 Desember 2016. Putra dari ayah Sahroni dan ibu Titi Sabira Rasi, wisuda tahfidz Quran juz 30. Ar-Rafa Nur Al-Khalifi lahir di Bandar Lampung 9 September 2015. Putra dari Bapak Nur Setiawan AMDK dan Ibu Oktavia Purwaningsi AMDK, wisuda tahfidz Quran juz 30. Cahaya Fadkhuli Jannati lahir di Bandar Lampung 21 Januari 2014. Putri dari Bapak Suratno dan Ibu Rigawati, wisuda tahfidz Quran juz 29 dan bacaan sholat. Humaira Rasaki Koto lahir di Bandar Lampung
29 Juni 2013, putri dari Bapak Afnal dan Ibu Yanti Yud Agustin, wisuda tahfiz Quran juz 29 dan khatmul Quran. Akbar Rashid Darmawan, lahir di Bandar Lampung 11 Oktober 2015, putra dari Bapak Wahyu Aditya D dan Ibu Oktavia Hasanah, wisuda tahfiz Quran juz 27. Husna Nurilmi, lahir di Bandar Lampung 21 Mei 2013, putri dari Bapak Budi Afriansyah SE dan Ibu Yuni Rahmadian SS, wisuda tahfiz Quran juz 27 dan khatmul Quran. Najwa Sabina Wijaya, lahir di Bandar Lampung 13 Agustus 2014, putri dari Bapak Iwan Syahnata Wijaya dan Ibu Elvira Aziza, wisuda tahfiz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Syasya Nadifa Akila, lahir di Bandar Lampung 15 Juni 2014, putri dari Bapak Gilang Maulana Putra dan Ibu Yuli Kartika, wisuda tahfiz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Kaila Fazia Adiba, lahir di Bandar Lampung 24 September 2013, putri dari Bapak Asmadi dan Ibu Siti Permaisuri, wisuda tahfiz Quran juz 30. Humaira Seza Arifia, lahir di Bandar Lampung 22 Januari 2018, putri dari Bapak Riko Amrin dan Ibu Selvia Widianti, wisuda tahfiz Quran juz 30. Nuratifa Azalifa, lahir di Bandar Lampung 16 Agustus 2018, putri dari Bapak Nurjanatus Solihin dan Ibu Nani Indrasari SPD, wisuda tahfiz Quran juz 30. Aryan Nur Alfariski, lahir di Bandar Lampung 22 Agustus 2017, putra dari ayah Nur Setiawan AMDK dan Ibu Oktavia Purwaningsih AMDK, wisuda tahfiz Quran juz 30. Az-Zahra Aqila Khairun Nisa, lahir di Bandar Lampung 27 Maret 2019, putri dari ayah Agus Herianto dan Ibu Maisarah, wisuda tahfiz Quran juz 30. Jafaz Muhammad Aqsa, lahir di Pringsewu 20 September 2018, putra dari ayah Dede Andri Saputra Yuda dan Ibu Rika Ratnasari, wisuda tahfiz Quran juz 30. Arumi Syahida Nugara, lahir di Batam 13 Mei 2018, putri dari ayah Gandaru Nugara dan Ibu Novi Setiawan Harun, wisuda tahfiz Quran juz 30. Aqila Syaima, lahir di Bandar Lampung 18 September 2013, putri dari ayah Ian Suyanto Cipto dan Ibu Rospawati AMD, wisuda tahfiz Quran juz 30. Mahesa Bil Ma'ruf, lahir di Bandar Lampung 24 Agustus 2013, putra dari ayah Justriadi dan Ibu Anita Liza, wisuda tahfiz Quran juz 29 dan khatmul Quran. Kinara Larasati, lahir di Bandar Lampung 10 September 2013, putri dari ayah Asep Sugiarto dan Ibu Nur Hasanah, wisuda tahfiz Quran juz 29 dan bacaan sholat. Muhammad Kenzi Al-Farouk, lahir di Bandar Lampung 30 Desember 2013,
putra dari ayah Andi Saputra SH dan ibu Dina Indriani SH, wisuda tahfidz Quran juz 28 dan bacaan sholat. Firly Adelia Tifania lahir di Bandar Lampung 16 Desember 2013, putri dari ayah almarhum Herlianto dan ibu Evi Apriani, wisuda tahfidz Quran juz 28 dan bacaan sholat. Alifa Bilqis Humairah lahir di Batam 23 Januari 2014, putri dari ayah Nur Haidi dan ibu Suarsi, wisuda tahfidz Quran juz 30 dan bacaan sholat. Muhammad Rafanda Yusuf lahir di Bandar Lampung 23 Juli 2013, putra dari ayah Hairul Yusuf ST dan ibu Tira Yulianti SPD, wisuda tahfidz Quran juz 30. Syakila Keisa Putri Rizkian lahir di Bandar Lampung 26 Februari 2016, putri dari ayah Rizky Junaidi dan ibu Nunung Kustiani SSI, wisuda tahfidz Quran juz 30. Hafiz Sanjaya lahir di Bandar Lampung 18 Oktober 2013, putra dari ayah Yosef Kurniawan dan ibu Yosef Kurniawan, wisuda